balik lagi di YouTube channel Maya True Story. Masih bersama gue Maya Aska. Gue Ridwan. Kita mau ngebahas kemarin ya, Ya. yang kita penelusuran ke ya, salah satu bangunan yang terbengkalai hampir 20 tahun. 20 tahun lamanya. Pasti kalian tuh bertanya-tanya nih, kenapa sih videonya kemarin udah selesai? Penelusurannya ngegantung. Penelusurannya kentang nih kita Kentang nih. ya, sampai selesai. Nah, di sini kita akan ngebahas semuanya. Kita akan ceritain semuanya di sini. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa kalian subscribe, like, komen, share, dan nyalain tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi untuk video-video terbaru dari kita. Oke, kita akan mulai aja. Saat kita ke tempat penelusuran kemarin, saat pertama kali kita masuk ke dalam gerbang, apa yang namanya rasain? Kalau yang pertama kali gue rasain, kan kita sempet itu dulu tuh cek lokasi kan? Ya, survei. Ya, kita survei. Dari pertama kali kita survei udah benar-benar dijagain banget ya. Kayak nggak boleh banget nge-review tempat itu pokoknya. Jadi pandangan kita tuh dibuat blur. Kalau dari pandangan gue sih ya, gue udah sempet komunikasi sih sama sosok yang ada di sana. Cuma nggak sampai detail gitu. Jadi kayak gue buat ngeriwain tarik dari kisah-kisah zaman dulunya nih sebelum bangunan itu jadi, itu tuh kayak nggak dapet semuanya gitu. Kayak udah apa ya, dibikin lupa gitu. Lupa. Jadi kayak stuck gitu di situ. Kita kan sempet lama juga ya nungguin penjaganya itu. Wah, sempet lama. Jadi sebelum kita datang ke tempat tersebut, kita tuh sempet nunggu dari siang, sore, sampai akhirnya malam kan kita di situ. Tapi nggak nemu juga nih si penjaganya. Betul. Dengan alasan yang kayak tarik ulur gitu sih kalau menurut gue ya. Kayak kita nggak dikasih kejelasan gitu buat ketemu sama si penjaga. Kayak ada sesuatu yang ditutupin sama pihak penjaga tersebut. Nah, makin ke situ bukan kita makin kendor, jadi kita makin penasaran nih. Wah, ada apa nih ya? Buat ulas tempat itu. Iya, ada apa nih? Nah, pas kita tag nih hari itu kan kita tagnya malam ya. Kita malam jam 11. Jam 11 kan lu duluan tuh jalan ke tempat itu kan. Gua masih set-set sama tim yang lain. Itu yang lo lihat apakah sama, ngebelum juga atau gimana? Nah, jadi kan sebelum kita mulai penelusuran, gue kan duluan nih. Gua sama tim kameramen duluan karena katanya harus temuin dulu nih sama si pihak penjaganya, ya kan. Pada akhirnya dia mengasih izin kan. Datang pertama kali yang gue lihat ngeblur. Sama kan, ngeblur juga kan? Kayak banyak kabut di pandangan, itu udah nggak tahu. Itu gue nggak bisa ngelihat apa-apa. Jadi yang cuma gue lihat itu sekedar bangunan, pohon, udah. Jadi kayak dibuat kita nggak bisa ngulas tempat itu nggak sih? Iya, kayak ngapain sih orang deh, biar seakan-akan tuh kita nggak jadi dan kita pulang. Nah, tapi kita nggak kendor sampai di situ. Ya, kita tetap nerusin penelusuran. Akhirnya kita nerusin penelusuran, kita sama tim. Di tempat pertama sih ya masih welcome lah, kita masih bisa ngebahas ya kan. Ya, masih sempat ngobrol juga kan. Masih sempat ngobrol, tapi kalau biasa kita penelusuran, kita tuh pasti ngeriwan tempat ini tuh apa. Ya, sebelumnya. Sebelumnya. Itu bangunan apa atau mungkin dulunya kalau yang dari penglihatan gue itu kayak perkebunan karet gitu ya. Kayak di zaman Belandanya tapi. Zaman Belanda, jadi tahun sebelum merdeka. Iya, betul. Tempat itu sebenarnya lahan kosong dan akhirnya ditanemin pohon karet untuk sumber daya manusia. Ya, mata pencarian di situ. Kita cuman bisa ngerewen sampai situ aja. Jadi kita nggak bisa tahu nih setelah jadi kebun karet itu dijadiin apa-apa dan sampai pada akhirnya dijadiin bangunan itu kita nggak bisa. Di tempat pertama sih kita masih fan aja gitu kan, akhirnya kita ke tempatnya langsung kan, kita langsung telusurin kan. Nah, pas kita masuk itu kan kita ngetek jam 12 malam tuh. Pas ya kan? banget Lagi aktif-aktifnya kan itu. Nah, itu kita ngetek jam 12 malam. Terus kan kita udah sepakat nih kayak ya udah gue aja yang komunikasi dan lo tuh ngejagain sosok yang lain ya, nge-backup lah ibaratnya kan, karena kita juga nggak ada backupan lain kan, cuma kita berdua tiktokannya.
itu emang udah kita rencanain, kita nggak bakalan dua-duanya buka komunikasi kan. Betul. Nah, pas kita udah mau mulai tag, dari opening aja gue itu udah gemeter. Gue udah bener-bener ngerasain dijaganya sama sosok yang penunggu yang paling tingginya lah di Iya, situ, ya kan? Kita pas opening juga udah mulai kabur tuh. Gue udah nggak fokus sih, kalau gue ngerasanya gue udah nggak fokus. Kalau lo gimana pas opening? Pas opening, jadi kan sebelum opening kita diajakin dulu nih, ayo nyari jalan, buka jalan dulu. Iya. Rutenya tuh ini gitu kan, nggak boleh kesini, nggak boleh kesini. Opening, ya sama, plannya tuh kita begini, ternyata ngeblur. Jadi sampai akhirnya kita butuh bantuan orang buat, ayo dong bantuin kita buat Iya. opening. Iya. Opening aja kita udah Udah sama-sama, jadi kayak dibikin pikiran kita tuh udah kemana-mana, udah nggak kemana-mana, fokus udah nggak ke fokus. review ke tempat itu gitu kan. Nah pas kita opening pertama kali kan kita gagal tuh, kita openingnya di tempat yang kaca-kaca itu kan. Nah di tempat yang kaca-kaca itu gue ngeliat banyak banget anak kecil. Gue ngerasa tuh banyak banget anak kecil pada lari-lari. Kan gue bilang sama lu nih, aduh gue takut banget, belum apa-apa dia udah mau komunikasi gitu. Nah dari awal kita cek lokasi, kan kaki gue bilang sama lo udah dipegangin tuh sama yang tangan doang kan. Yang dua tangan nggak Iya. begini. Nah itu ketemu lagi di rumah yang kayak apa sih? Bukan rumah sih, kayak tempat buat praktek dokter kan katanya dulu. Iya, ini kayak ruangan yang rencananya adalah bangunan tersebut itu dijadikan tempat praktek si pemilik tersebut. Nah, iya. Tapi akhirnya nggak jadi karena ada hal negatif yang direncanain sama si pemilik tersebut. Nah konon katanya emang penjaganya itu adalah dokter ternama lah ya di Indonesia ya, dokter mata yang punya. Nah dari situ aja gue tuh udah mulai bener-bener hilang fokus sama sekali. Gue nggak tahu harus gue review yang mana nih. Dari pertama kali kita masuk aja buat cek lokasi, kita bingung ya mau kemana duluan. Padahal kita udah dikasih tahu sama Iya. si penjaganya. Penjaganya ngasih rute. Jadi pertama ke sini, kedua ke sini, ketiga ke sini, keempat ke sini, kelima ke sini. Sampai pada kita ngeblur itu di tempat kedua. Setelah kita menemukan tempat tersebut sebagai tempatnya Ritualnya. Ya, ritual. Iya, tempat ritual si ritual. dokter tersebut. Dan kalau gue lihat tuh emang bangunannya nggak sehat banget ya. Iya. Kayak bentuknya kayak labirin nggak sih? Tangga Terus kecil. Kayak kita aja sama Vin hampir dempet-dempetan ya. Dempet-dempetan. Itu nggak luasa banget. Nah pas di tangga yang itu kan awalnya tuh gue mau komunikasi sama si sosok nyai itu kan, Iya. nenek itu kan. Nah setelah gue coba buat komunikasi sama dia, ternyata malah yang masuk yang meninggal dibakar. Iya, karena gini, sebelum tempat itu terbengkalai, ini sih cerita dari masyarakat sekitar ya. Katanya itu ada orang ODGJ lah. ODGJ, itu dia meninggal dibakar di situ. Iya, dan emang sih gue lihat dari awalnya buat penelusuran itu kan udah kelihatan tuh dia seliweran di halaman depan. Nah, gue tuh kayak mulai kasihan gitu sama si sosok ini karena emang ya ibu-ibu pakai daster terus kayak berarti lagi hamil nih. Kayak Dia ada janinnya nggak gede sih kan, umur 3 bulan 4 bulan. tapi agak kelihatan Iya, kelihatan lancip gitu ya di bagian perutnya. Perut tetep. Nah itu gue komunikasi sama itu kan awalnya kan. Yang gue rasain itu pertama kali emang gue mau masukin yang sosok nyai. Ya bisa dibilang penguasanya Penguasa pada gimana? zaman dulunya gitu. Ternyata keduluan sama yang sosok kebakar ini. Dan yang sosok kebakar ini ngasih infonya juga nggak jelas karena yang gue lihat dia kayak dihalangin sama sosok Si penguasanya. penguasa di sana. Iya. Agar nggak bisa gini. Ibarat kata dihalangin tuh kayak gini. Lu nggak usah cerita, udah lu cuma nunjukin aja kalau misalnya di sini tuh ada lu dan lu udah nggak perlu cerita banyak-banyak buat apa gitu. Jadi kayak kita tuh dihalang-halangin buat mencari cerita bangunan tersebut kenapa terbengkalai sampai 20 tahun. Iya, jadi kayak emang nggak mau di apa ya? Ulas. Kayak nggak mau diulas gitu Betul, ya. kayak nggak mau diulas gitu. Nah, itu tuh yang waktu gue masukkan susul itu, dia ninggalin pesan apa tuh pas dia masuk ke gue tuh. Kan gue cuma komunikasi awalnya dia bilang kan dia diperkosa ya. Nah, dia diperkosa, terus sama yang terkosanya ini dibakar kan, dibakar hidup-hidup. Dan gue rasanya cuma garuk-garuk, Panas. dia panas, terus dia ngasih Dia- apa ya kayak bajunya dibuka. Dia ngasih cerita, jadi dia tuh saat berkomunikasi dia tuh panas, dia bajunya dibuka,
dipegang-pegang, karena dia ngomongnya juga nggak jelas, dipegang-pegang, dibuka, dipegang-pegang, terus pas setelah dipegang tuh dia nggak ngomong. Kan akhirnya gue coba buka komunikasi kan, diperkosa, dan akhirnya dia kayak ekspresi wajahnya tuh dia sedih, kayak iya, tapi dia ngeluarin air mata. Iya betul. Nah yang gue lihat itu, yang gue komunikasiin ini, kenapa nggak jelas, gue ngorangnya juga nggak jelas karena ada penghalangnya gitu loh. Si sosok yang gede ini tuh kayak ngalangin dia buat bercerita. Jadi makanya ya udah gue udahin komunikasi itu. Gue takutnya yang gede masuk juga ke elu kan kalau orang kayak kita tuh nggak harus dibuka. Jadi emang kadang-kadang tuh suka energinya lebih kuat. Dia bisa akan narik dengan masuk dengan sendirinya tanpa difilter. Jadi ya udah apapun yang masuk ya udah terima aja di badan gitu kan. Nah itu habis dari situ kita kemana lagi? Habis dari situ kita ke atas. Kan kita di tangga nih, kita naik ke atas. Nah sampai di atas kita belum, di atas itu kayak dapur. Di atas itu kayak dapur dan di situ sempat sosok nenek-nenek yang logatnya sih Chinese. Iya. Gue pikir itu awalnya gue mau komunikasi sama si sosok Nyai Waru, kan di situ ada Nyai Waru. Nah ternyata yang masuk nenek-nenek tapi logatnya Chinese. Dan dia selalu menunjuk ke pojok dan dia bilang gini, di sana ada batu, di sana ada batu, di sana ada batu. Jadi kita tuh kayak dikasih dipancing ya? Dipancing. Nih gue punya pusaka nih, lo mau nggak gitu? Nah di situ gue coba komunikasiin sama si sosok nenek-nenek ini. Gue dalam hati gue nih, gue bilang secara telepati ya, kayak udah lo nggak usah ngasih tauin kita pusaka di situ, dan ya kita tuh bukan cari pusaka gitu kan. Nah di situ gue juga udah mulai kontrol badan gue, tapi energi dia tuh lebih kuat, gede banget energi. Nah yang gue rasa tuh kayak dia ngamuk banget gak sih, kayak nendang-nendang dia nendang genteng, karena dia gini, banyak orang yang datang ke sana tujuannya tuh nggak hanya ingin nyari cerita, tapi tujuannya itu hanya minta. Yang pertama dia minta kekayaan, yang kedua dia minta jabatan. Ya biasalah kalau orang-orang yang suka main judi, ya gitu, dia minta nomor, minta kemenangan gitu kan. Padahal sebenarnya gini ya, lu buat apa sebenarnya lu minta-minta kayak gituan sama yang bukan sewajarnya gitu. Kita punya Tuhan gitu kan, kita ya minta sama Tuhan langsung. Mereka itu jadi kayak memperbudak kita. Jadi seakan-akan tuh gini, wah gua dikasih nih gitu kan, wah gua dibukain nih ya, wah gua diwujudin nih sama si sosok ini gitu. Akhirnya dia ngerasa gua adalah Tuhan kalian, kalian adalah pengikut gua gitu. Jadi makanya dia bilang, ayo nih ada pusaka, ayo nih ada pusaka gitu. Kenapa? Karena emang dia sering kayak gitu. Sering banget ngasih-ngasih. Iya, banyak orang yang minta-mintanya sama dia gitu. Nah, ngomongin pesugihan, rumah tersebut memang sebelum jadi rumah itu dipakai memang dari zaman dulunya, dari kayak masa zaman Belandanya itu memang dipakai buat pesugihan juga. Jadi kayak emang udah circle-nya pesugihan gitu kan di situ. Nah kan gue penasaran banget tuh, karena kita cek lokasi dibilang di sana ada sumur, kan kita komunikasi tuh ya. Nah di sana ada sumur. Nah sumur itu emang buat tempat ngasih si pesugihan ini gitu. Nah kita kan nyampe ke situ. Habis dari situ kita dari itu ke ruang ini pemandangan yang si penjaganya bilang ruang ini adalah ruang pemandangan yang katanya ruang tersebut dijadikan kumpul-kumpul keluarga, jadi kayak bisa ngeliat pemandangan dari luar, dari kaca gitu kan. Tapi yang kita lihat itu sebenarnya bukan ruang pemandangan. Nah betul. Nah sebelumnya kan kita pasti survei dulu. Nah gue tuh udah ngomong sama ya saat survei, gue tuh langsung dapat gambaran gini, ada kendi, bener nggak ingat ya? Ada kendi, ada sesajen, ada gantung, itu gue gambarin. Iya, dan ternyata pas kita tag di situ langsung bener. Itu dia tempat. Itu udah tertata rapi ya. Rapi banget. Ada kembang-kembangnya, ada kendinya, terus kayak ada dupanya, kayak buat ya sajen lah ya, bisa dibilang iya. Itu kayaknya tempat emang dia menata makanan atau buat ritualnya dia tuh di situ. Tapi ada lagi kan tempat yang bener-bener, yang bener-bener ritual buat besarnya, persembahannya gitu. Nah dari situ kita langsung ke arah ruang apa ya? Itu gue juga lupa tuh ruangan. Kita keluar. Enggak, sebelumnya gini. Jadi pas kita masuk dari ruangan, keluar dari ruangan itu, kan kita keluar lagi nih. Nah, kan kita ngulas nih, kita cerita. Nah, si cara yang lagi cerita,
Gue tuh pandangan gue tuh nggak tahu di pojok tuh ada yang ngelambai-lambai gini kan. Kayak pengen Ngelambai mas gini. iya, Akhirnya pas kita jalan, nah jadi gue cuma dan ada gue ngajak komunikasi salah satu penunggu di situ. Sosoknya anak kecil. Iya betul. Nih sosoknya anak kecil. Lucu banget sih Itu itu. umurnya 9 tahun. Lucu banget. Jadi dia itu meninggalnya, ya dia salah satu korban pesugihan di tempat itu. Jadi itu dia meninggalnya dibunuh. Jadi dia lagi main nih, layaknya anak-anak kecil lagi main, dipanggil, terus dibunuh. Nah, kenapa dia teriak gini, mama nyanyi, mama nyanyi? Iya. Pas gue ajak ngobrol, kan ditanya nama nggak mau kan? Iya, karena gue ajak komunikasi suaranya juga kecil kan, dia cuma nanya sama nyanyi. Gitu kan? Gue pikir gue disuruh nyanyi ya nggak sih. Gue juga bingung kan, gue sampai ngomong spontan kayak, gue diajak nyanyi gitu kan, padahal dia tuh menceritakan kronologinya. Kronologinya, jadi tuh dia itu keluarganya itu lagi berharap banget punya anak, udah bertahun-tahun nikah, akhirnya nggak punya anak, dan akhirnya punya anak lah satu-satunya. Nah bapaknya mah udah meninggal duluan. Nah dia tinggal sama ibunya. Nah ibunya itu sayang banget nih sama anak ini, jadi dia kayak kalau mau tidur dinyanyiin gitu, jadi kayak suka ngajak anaknya nyanyi gitu kan. Nah akhirnya pas dia lagi main di halaman itu, dia tuh kayak ada yang manggil, pasti manggil disamperin, dan akhirnya dia dibunuh. Dibunuhnya itu tragis, di lehernya itu digorok tapi nggak sampai putus. Soalnya Makanya palanya begini kan, nih. iya. Iya. Begini. Itu umurnya 9 tahun, dia blasteran Belanda. Indo Belanda. Nah habis dari situ kan gue langsung komunikasi sama yang nggak bisa ngomong ya. Ya, itu banyak banget itu. Nah itu mulai kebuka deh kayaknya tentang rumah pesugihan itu. Jadi korban ini udah mulai masuk, mulai menceritakan, walaupun ceritanya tuh nggak detail gitu kan. Karena emang selalu dijagain sama sosok penghuni yang paling tingginya di situ. Nggak detail. Jadi kita tuh kayak dikasih teka-teki. Nah, betul. Kalian bisa nggak nih? Nebak nih. Ini teka-teki apa nih jawabannya? Iya. Dan gue juga mau komunikasi pakai suara gue, itu pun susah. Jadi kayak lidah gue tuh emang sosok itu nggak ada lidahnya. Nggak ada lidah. Nggak ada Jadi lidah. kayak dia tuh dibunuhnya juga buat tumbanya diambil cuma lidahnya tuh. Jadi dia pas ngelihat kita rame itu dia takut. Tahu nih, gue mau diapain lagi nih? Gue mau diapain lagi nih gitu. Karena dia juga bilang, terus dia juga kan gue sempat megang, terus dia bilang jangan sentuh gitu, jangan sentuh. Kayak gitu. Nah, itu kita flashback yang nenek-nenek tadi nih. Kan nenek-neneknya sempat bilang ada bayi di sini, ada bayi di sini gitu. Itu ada bayi. Itu benar-benar kayak tempat pembuangan aborsi. Iya, jadi pas kita flashback ke si nenek-nenek yang tentang yang ngasih mustika. Jadi itu kita dikasih tahu tempat. Jadi tuh ada pintu kayak jeruji gitu kan. Jerujinya. Nah, pintu jeruji, nah di belakangnya itu janin itu ditumpuk. Iya, nah, betul. di depannya sampai itu berserakan ke depan-depannya. Yang itu kameramen kita tuh kayak jangan di situ. Jangan situ tuh. Iya. Itu sepanjang jalan itu tuh semua ternyata emang banyak bayinya gitu. Bayi-bayi aborsi. Kayaknya sih kayak korban, ya tetap warga-warga sekitar yang dijadikan korban. Gitu. Nah, itu habis kita komunikasi sama yang nggak bisa ngomong itu, gue juga agak lupa tuh. Gue komunikasi sama yang itu kalau nggak salah yang itu. Dia nyebutin nama dan dia bilang dia nggak bisa ngeliat. Dia nggak bisa ngeliat, tapi dia menyebutkan nama dan dia nggak bisa ngeliat. Matanya nggak ada. Iya, jadi emang yang gue rasain pandangan gue tuh ya mata gue nggak ngeliat apa-apa, cuma bola mata gue tuh selalu pandang ke atas gitu, ya kan? Terus dia sempat marah juga, dia bilang kalau orang lagi komunikasi jangan berisik. Jadi dia maunya tuh dihargai gitu, kayak didengerin gitu kan. Dia lagi komunikasi, dia maunya didengerin gitu. Nah habis dari itu kalau nggak salah lu langsung ya. Enggak, jadi habis dari situ tuh kita kan ada satu ruangan yang nggak boleh diizinin masuk. Oh iya betul. Itu kamar mandi kan? Ya. Itu kamar mandi nggak diizinin Dan bau masuk. amis banget itu. Itu bau darah. Bau banget kan. Jadi kalau misalkan kalian ada di situ ya, itu aromanya tuh setiap ruangan tuh beda. Setiap ruangan tuh beda. Pas di kamar mandi itu bau darahnya tuh bener-bener gerak banget. Bau darah, bau nanah, bau amis, itu campur gitu. Itu kan kita nggak boleh nih, nggak boleh masuk. Tapi semakin dilarang tuh kita semakin penasaran malah. Ini sebenarnya ada apa sih? Ada apaan? Rumah ini tuh sebenarnya kasusnya tuh apa gitu kan? Nah, udah apa namanya? Kita kan udah komunikasi sama yang itu. Habis itu kayaknya kita
benar-benar langsung diganggu sama sosok yang gede itu, tapi bukan yang paling tingginya. Ada sosok besar dan ada yang sosok paling besar, Nah. si penguasa di bangunan tersebut. Betul. Tapi kita sempat bertemu dengan sosok nyai. Dia datang begini, Iya, betul. tangan kanannya, kalau misalkan kalian bisa lihat, tangan kanannya megang otak, tangan kirinya megang darah. Nah, kita udah panik tuh di situ. Gue pribadi yang diajak komunikasi, gue panik banget karena dia megang kayak kendi, sehingga kendi sih. Tapi isinya Kayak otak roti. dan darah. Ya, betul, Begini, betul. dia ada wadahnya. Nah, di situ dia nggak sendiri. Ternyata si sosok yang gede ini, si pendamping, kalau bisa dibilang ini si pendampingnya si nyai ini ada di belakang. Nah, betul. Nah, saat si kamu yang berkomunikasi, gue nggak bisa, gue ngebentrok bentrokan energi itu langsung kencang, Kenceng banget. langsung kencang banget, dan akhirnya Emang niatnya kita, lu nggak mau buka tapi nggak mau emang dihajar buka, sama emang yang dihantam, si sosok itu tuh dihantam gede energi. itu. Dan akhirnya berkomunikasi. Dan di situ gue nggak tahu, gue udah nggak tahu dan gue ngapain dan gue Nah, ngelakuin apa? kan ada yang masuk di lu juga nih, yang buta kan. Terus lo nulis di lantai. Gue tuh takutnya ketika lo nulis kan M A, gue takutnya T I, mati mati satu ya. tim di dalam kan Iya. nggak seru kan. Gila, itu udah semua tuh udah panik, semua udah panik. Tapi ternyata ditulis M A T A, jadi mata. Oh, dia menginformasikan kalau matanya dia memang. Iya, saat itu gue juga ngerasanya gelap, Ya kan? enggak, padahal kan kita saat penelusuran bawa lighting kan, itu gue ngerasa gelap, Udah bener-bener gelap, sekali, iya. gelap sama sekali. Terus juga ngomongnya juga sama kayak sosok yang masuk di gua yang gak ada lidahnya. Jadi emang di situ tuh tumbalnya tuh mata, lidah, otak, darah laki-laki muda. Tuh, jadi kemarin tim Maya, ya kan, ada anak laki-laki muda, masih seger. Nah. Pas si sosok Nyai ngomong gini, saya suka darah laki-laki muda, semua ada gini, tutup masker. Pada tutup masker Dan biar nggak nggak kelihatan. mukanya. Padahal dia bisa nembus dari masker lo masih Iya. tetap kelihatan gitu kan. Karena udah salah satu dari yang tim kita emang Udah masih di- muda, udah dilulus-lulus caranya kan. Udah ditargetin lah. Nah. Ini gitu. Emang dia tuh berasa banget Iya. katanya kan, tapi dia tuh lambang-lambain tangan ke gua, Maya lihat gua gitu kan. Nah gue tuh lagi Nggak komunikasi, jadi nggak fokus ke dia dan lighting kan jorok ke kita Iya, semua, kita kita nggak bisa nggak bisa ngeliat ke ngeliat belakang belakang. kan. Nah dia tuh udah ngerasa emang badannya dia tuh udah dielus-elus gitu. Habis itu kita bener-bener kayak pengen ngulas semuanya, lebih ketarik banget. Tapi kayak bener-bener itu ya. Itu gue setelah si sosok yang buta masuk ke dalam dan gue udah nggak tahu lagi gue ngapain, dan gue nggak tahu lagi gue ngomong apa dan ngelakuin apa. Iya pokoknya. Sampai pas adat gitu soalnya tuh udah kotor, udah kayak habis main di sawah. Abis dari itu kita langsung ke tangga bawah. Kita mau turun, tujuannya kita tuh mau turun ke Tujuannya sumur. ke sumur. Ini yang paling kita nanti-nanti. Aduh, Maksudnya ini gue. karena dari awal sumur dulu atau atas dulu. Nah kita maunya sumur belakangan gitu kan. Endingnya sumur itu adalah final dari cerita bangunan penelusuran kita, tersebut. iya. Ya. Tapi bener-bener diganggu banget dan nggak bisa sampai tuntas banget kan. Kita Itu belum nyampe ke sumur ya. Itu Buat di take tangga, video. Iya, baru kita sampai di tangga. Jadi tuh ini tangga, terus ada tangga lagi. Nah itu sumurnya di situ. Nah, tapi kita udah survei dulu ke sumur itu dan kita ada dua. belum tag aja kaki gue sama si Ridwan ini udah dipegangin sama si sosok yang korban-korban Korban. Nah kita kan sebenarnya tuh berempat. Sebelum penelusuran kita berempat kan, si bapak, lo, gue sama lighting si Agoy. Iya. Pas si bapak lagi ceritain, tangannya begini-begini. Tangan kita udah kayak gini Aduh. dan si Agoy itu udah panik. Udah panik. kan. Ayo dong buruan dong. Nah, si bapaknya masih cerita aja, terus. gitu, bapaknya. Nah itu gue udah gak nyaman banget dan bukan cuma gue sama Ridwan doang yang lihat, tapi si Agoy juga lihat itu bentuk sumurnya emang bener-bener Iya, kelihatan kelihatan. banget. Itu sumur. Dia yang gampang, maksudnya dia yang gak bisa ngeliat aja, dia tahu kalau Itu itu ada udah sumur. sumur, karena emang basah banget sih di lingkaran ini. Lingkaran. Jadi posisinya itu udah rata, sebenarnya itu udah rata dengan tanah ya kayaknya. Tapi
rembesan airnya tuh cuma ada di sekitaran lingkaran itu aja. Iya. Nah, yang gue lihat itu waktu di sumur itu kayak ada lingkaran kayak altar ya, yang atas itu kan? Altar. Iya, kayak altar. Tapi itu auranya itu udah gelap, semua tuh gelap. Itu gelap banget sumur itu, dan fokus gue cuma ngeliat ke bagian altar yang ada di lingkaran sumurnya. Sumurnya itu bukan sumur yang ada airnya, tapi kalau orang yang nggak bisa lihat ya rata, cuma kayak lingkaran basah gitu. Tapi yang kita lihat benar-benar sumur. Nah, ternyata itu tempat kayak tempat buat naruh tumbal-tumbalnya di situ. Jadi si sosok yang paling tinggi ini, yang paling besar di situ, energinya itu benar-benar makannya itu dari sumur itu. Iya, dan kita benar-benar gagal buat penelusuran ke situ. Jadi kita terakhir di tangga. Karena kita nggak mau ngambil risiko. Jadi sebenarnya sebelum penelusuran, gue udah mimpi duluan. Nah itu dia tuh. Gue udah mimpi duluan. Mimpi gue pertama itu adalah gue kayak ngelihat dua orang itu jatuh masuk ke dalam sumur tersebut. Dan niatnya kita mau ngajak dua orang ini nih, tapi karena dua orang ini alhamdulillahnya berhalangan hadir, tapi nggak jadi. Nah, karena emang yang kita tahu dari si dua orang yang mau ikut ini kan agak-agak sumbar. Ngerinya ya kan. Takutnya dia ngomong sembarangan, di sananya nggak terima, udah deh, die. Takutnya emang itu ya. Udah masuk ke dalam. Kita kan nggak tahu namanya dimensi gaib. Iya. Kalau misalkan kita lihat aja itu cuma tanah doang, tapi kalau dimensi gaib itu adalah lubang. Iya. Takutnya dia tiba-tiba nyemplung. Karena pas kita dari tangga, pas kita mau menuju ke sumur tersebut, itu tuh cahaya sumur itu putih. Iya. Dan pas di tangga itu kita bener-bener kayak udah close aja kamera gitu kan. Close. Nah, sukma gue tuh masih di atas. Nah, jadi gini ceritanya. Itu gimana? Jadi gini ceritanya. Sampai kayak gitu. Nah, saat lo nih ya, lo kan sedang habis komunikasi sama si yang nyai itu, Iya. ya kan? Yang bilang di sini tuh ada kotak dan darah. Iya. Nah, kan setelah itu kan bentrok ke gue. Nah, bentrok ke gue itu adalah sosok yang besar ini nih. Tapi bukan yang Paling besar, ini ada iya. di bawah, ibarat kata itu antek-antek lah pengikutnya ini, sosoknya gede. Nah, saat itu gue udah nggak ingin juga. Gue pun ngelihat sukmanya dia itu lagi dipegangin sama prajurit kiri gue mau kanan. balik ke badan gue tuh Nggak bisa. nggak bisa. Dan kan gue posisi rambut dikuncir kan. Nah itu gue udah nggak sadar, kayak pas yang lu masuk sosok gede itu kan gue turun, gue nggak mau bentrok kan sama sosok itu kan. Gue turun ke bawah tangga, terus pandangan gue udah burem ya, gue nggak tahu tuh ditangkap sama siapa, terus gue duduk kan. Gue duduk atau diri gue juga nggak ngeh. Nah rambut gue dikuncir, gue nggak tahu kenapa ini rambut nih kayak naik gini, kayak naik, kayak emang gue dijambak gitu kan. Nah kameramen kita tuh si Pale kan, dia tuh ngeliat rambut gue bener-bener naik ke atas, dan semua kamera kan udah dimatiin ya, tapi nyala sendiri dong. Semua kamera mati. Nah, anehnya juga Bluetooth tuh nyambung putus. Jadi kita kamera itu di blur, kayak dibikin ngeblur. Nah saat dia itu, dan gue ngerasa jujur ya, gue tuh ngerasa ditinggal di atas. Gue udah teriak, gue jangan ditinggalin. Tapi mereka tuh kayak sibuk, bener-bener sibuk ngapain. Kata gue, ini gue jangan ditinggalin. Dan gue semalam tuh lagi dipegang. Nah, betul. Dipegang dua. Itu kita udah panik banget. Itu gue kalau diterusin gue juga nggak tahu ya. Balik. Takutnya ada salah satu dari tim kita yang memang nggak bisa pulang, dan dia tuh kayak ngancem, udah lu sampai sini aja, nggak usah sampai ke tempat gua gitu kan. Ibaratnya itu tempat penguasanya lah yang makanin tumbalnya itu. Nah, nyampe situ tim kita semuanya udah panik. Sumpah itu penelusuran kita paling panik, paling diteror. Itu diteror satu-satu. Aku merinding sih ceritain. Diteror satu-satu. Karena sebenarnya ada satu lagi yang pengen kita ulas, sosok bapak ini yang kita nggak mau menyebut namanya di sini kan. Sosok bapak-bapak ini. Jadi itu sebelum kita penelusuran seperti biasa, kita cek lokasi, kita cek komunikasi. Itu selalu muncul nama bapak-bapak ini kan. Iya. Dan kita tuh cari-cari si bapak ini tuh nggak nemu loh. Dia di mana gitu. Arwahnya tuh di mana gitu. Dan sebelum kita penelusuran udah komunikasi duluan, itu sebenarnya si bapak ini adalah penjaga pertama dan tangan kanan dari si pemiliknya. Dan
si bapak-bapak itu dikasih amanat ya Amanat buat untuk megang tempat tempat itu, dan dia dikasih buku catatan kecil. Catatan kecil, ternyata dia masuk dalam lingkaran setan. Nah, di buku catatan tersebut adalah nama-nama yang akan dijadikan tumbal pesugihannya mereka. Iya, betul. Itu ternyata nama dia itu udah tertulis Paling terakhir. Dan awalnya dia kan sempat resign ya, kata penjaga yang baru nih, ya resign, terus masuklah si penjaga yang baru ini. Nah, ternyata diancam nih si penjaga yang pertama ini, dia bilang, kalau lu beneran berani resign dari sini, orang tua lu akan bantu. Dan ternyata Tanpa dia resign pun orang sebenarnya tuanya emang udah jadi targetnya. Jadi karena kayak ya itu lingkaran setan ya kan, mau dia keluar mau dia masuk, betul, tetap dia tuh akan jadi jadi tumbal. korbannya dia. Karena di buku tersebut nggak jauh nama-nama itu adalah keluarga semua. Nah, iya betul. Dan yang masuk cewek itu juga ternyata keponakannya sendiri. Dia itu sempat motifnya tuh iri sama bapaknya sih. Jadi kayak kakaknya dia lah ya, diiri dengan kekayaannya dan dia mengalami kebangkrutan. Jadi mulailah masuk bisikan-bisikannya mereka nih, seru Dia buat sugihan. minta, jadi dia meminta. Karena memang tempat itu sebelum dijadikan bangunan memang tempat untuk meminta. Nah, si sosok besar ini, yang paling besar ini adalah sosok si penguasa yang ada di situ. Ya, dari zamannya belum bangunan itu. Jadi emang dia udah penguasa tanahnya situ lah gitu ibaratnya. Udah itu kita apa ya? Gue masih penasaran sama si sosok penjaga itu, sampai akhirnya Kita buka komunikasi kita dulu. komunikasi di luar, dan closing kita juga Ya, udah nggak ada tenaga. Tenaga tuh kekuras semuanya. Nah, lo lihat deh di video yang itu, yang tayang itu, yang penelusuran kita kan closing sambil duduk ya. Iya, itu benar-benar udah terkuras banget. Dan itu ada sangkut pautnya sama si salah satu sosok yang ada di bangunan tersebut. Nah, sosoknya sih vulgar ya, Tanpa busana. nah bayangin itu tadinya mau kita komunikasi, takutin nanti gue buka baju di situ. Kan nggak lucu. Jadi kontennya jadinya konten 18 plus. Nah, akhirnya udah kita skip dulu, aja. nanti kita di luar. Penelusuran. Itu tuh benar memang banyak mustika, Nah, banyak pusaka. Jadi saat gue coba berkomunikasi dengan sosok yang besar ini, itu sosok yang besar ini tuh yang masuk ke gue tuh dia menyampaikan sesuatu. itu lu marah banget tuh di situ. Lu marah banget kayak nunjuk kita, bener-bener kayak kalian tuh kalau udah datang ke rumah, ibaratnya ya kata kasarnya udah masuk ke rumah gua, itu lu harus dengerin gua gitu. Harus ada sopan santunnya lah gitu. Dan dari tim kita juga emang di belakang ada yang berisik di saat kita lagi komunikasi. Emang udah dari awal kita udah briefing, udah bilang kalau lagi komunikasi jangan pada sibuk sendiri, jangan pada bersuara di belakang. Nah, namanya mungkin mereka menghilangkan rasa takut. Iya, itu cara setiap orang kan punya caranya sendiri-sendiri untuk menghilangkan rasa takut. Tapi mungkin di penunggu di sana tuh nggak terima. Kayak ngapain sih lu udah masuk ke rumah gua, ngajak gua ngobrol tapi lu sibuk dengan kegiatan lu sendiri gitu. Itu gue ditawarin pusaka. Jadi pusaka kalau misalkan gue ambil bentuknya tuh segini kecil, itu keris sama kayak banyak batu sih, batunya nyala-nyala bagus gitu. batunya warna-warni. Nah, yang muncul bener-bener kelihatan itu kan biasa kalau pusaka ditaruh di tangan tuh rata gini kan. Iya. Dia tuh muncul Ini gini. iya. Udah muncul jadi tinggal diambil aja. Betul. Satu keris, yang satu itu pancingan sih. apa sih namanya? Yang Tusuk dua konde. tusuk konde. Nah, itu ada dua. Itu punya nyanyi warung itu. Yang itu kita ada. komunikasi tapi kayak nggak masuk Nggak dia. Itu ada dua. Nah, Kalau dari gua- tim kita tuh juga ngeliat loh yang batu, tapi dia lihatnya batunya warna emas. Itu banyak warnanya. Ada merah, ada biru, ada warna hitam. Itu banyak banget bentuknya. Cuman ya itu balik lagi. Itu adalah pancingan. Ya lu dikasih ya lu harus memberikan apa yang dia mau. Ya tumbal. Iya. Sanggup nggak? Gitu. Nah, Suatu perjanjian kita sih kan sebenarnya. apa namanya kita buat ngulas doang ya, Iya. nggak mau nyari dari pusaka kan ngeri juga. Kita yang niatnya baik aja buat ngulas tempat itu, tapi dianya masih. Iya. Apalagi orang yang datang ke situ nggak baik Nah. tujuan. Dan gue juga pas komunikasi pertama itu ditawarin sama lele apa keramat. Itu warnanya apa?
hitam, itu gede banget lelenya. Jadi setiap orang-orang yang bisa dibilang punya indra keenam lah ya, kayak dia tuh kayak ngasih, mau nggak sih lu tukeran, lu jadi temen gue nih, gue kasih nih si lele raksasa ini gitu, lele keramat. Tapi emang dari rata-rata dari cerita-cerita yang lain juga, si orang yang punya indra keenam ini nolak karena ya takutnya kita barter nyawa. Itulah alasan kita kenapa nggak sampai selesai. Takutnya kita menumbalkan nyawa demi video yang bagus, ya. Demi cerita yang menarik. Video kita emang bener-bener real, udah kepadanya. Karena memang dikasih rules jalan aja kita udah ngeblur. Ya. Sebenarnya ada satu tempat yang kita belum datengin. Belum kita masukin. Jadi harusnya dari turun ke bawah kan ada patung tuh kan turun. Nah kita kan ke kiri. Itu kita balik lagi, harusnya kita ke kiri. Yang munculnya itu adalah pintu utama di depan, tapi kita ke kiri. Itu soalnya kayak plafon itu udah miring banget. Sebenarnya kalau kita emang paksain ke situ ya ketiban kaso-kaso yang ada di situ kan nggak lucu juga kan. Tapi sosoknya di situ juga beda. Iya, yang di situ aneh-aneh sih. Tinggi besar bertaring. Terus ada sosok pocong di situ, becicek itu udah banyak banget. Pohon pisang semua. Ada kayak kalau bisa dibilang kalau tahu Batara Karang, ada sosok Batara Karang itu seliwer kayak terbang. Kalau misalkan datang ke situ tuh emang kenceng banget ya bunyinya, bikin apa ya? Ya bikin panik, bikin takut. Akhirnya kita udah closing aja, close aja di situ. Udah bener-bener kehabisan tenaga banget buat komunikasi sama sosok-sosok yang lain. Takut ngebahayain juga kan buat kitanya. Iya, takut ngebahayain kita. Mereka udah nyuruh kita stop, ya udahlah kita stop aja. Dan akhirnya pas kita pulang, kita mampir nih ke tempat tim kita kan, nggak jauh lokasinya dari tempat itu. Dan ternyata setelah kita lagi komunikasi biasa, maksudnya bukan komunikasi sama sosok yang di sana. Dan si bapak-bapak yang kita maksud tadi tuh yang kita ceritain itu masuklah dia komunikasi ke gua, dan akhirnya dia menceritakan, memberikan cerita kenapa tempat ini jadi ditinggal begitu aja. Begitu tadi catatan kecil yang bikin tempat ini menjadi terbengkalai hingga 20 tahun. Nggak sampai situ sih sebenarnya, komunikasi kita tetap lanjut karena penasaran, kayak ketarik banget. Jadi dia tiba-tiba mau komunikasi gitu kan, penasaran. Dan akhirnya di hari itu gue coba nge-rewind, dan ternyata memang itu tuh udah turun-temurun nih dijadikan tempat untuk meminta, tempat pesugihan. Nah perjanjiannya dia itu bareng sama sosoknya besar Siluman Kelelawar. Emang di situ sosok utama paling besar ya, Siluman Kelelawar itu. Nah, kata si penjaga yang menempati sekarang di situ, si sosok tersebut nggak akan banyak omong ketika dia masuk ke dalam tubuh mediator. Iya, betul. Dia takutnya cuma ngegerem ya kan? Ngegerem terus tiba-tiba tanpa terkontrol, bahaya juga karena emang bangunannya sih udah banyak batu-batu, genteng-genteng udah pada rubuh. Dan dari tim kita melihat katanya di bawah lantai itu banyak kulit bawah. Nggak ngerti juga itu, maksudnya kulit bawah itu buat apa gitu. Pengennya gregetan, iya. Ayo dong masuk. Mungkin kita nggak bisa nurutin kayak egoisan kita kan, takutnya ada salah satu dari amit-amit dari tim atau dari kitanya sendiri gitu kan. Itu ngeri banget, makanya kita udahin aja sampai situ. Jadi ya itulah alasannya kita kenapa nggak mau selesai. Ya mungkin nanti di next penelusuran kita bakal sampai terkuak ya. Iya, sampai terkuak benar-benar. Ya. Jadi itulah alasan kita kenapa kita nggak selesai di penelusuran villa tersebut. Ya. Itulah alasannya. Alasan paling. Kenapa kita bikin podcast biar kalian tuh tahu alasannya kenapa nggak selesai gitu. Karena emang kita buat closingnya aja tuh udah benar-benar nggak bisa sama sekali. Tenaga udah terkuras semuanya. Ya, segitu aja deh cerita dari itu podcast dia cerita terusan dari video penelusuran kita di tempat tersebut. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Sekian dari kita. Salam misteri, Maya True Story. True Story.